Aku adalah salah satu pengidap penyakit glaukoma. Waktu 4 bulan, kok matanya semakin membesar dan warnanya biru. Mata kodok gitu-gitu. Waktu itu matanya itu ini loh keluar darah. Terus kata dokter, ya udah itu dicopot aja, dibersihin. Good day sahabat rock and roll, apa kabar? Semoga hari ini sehat, bahagia, dan pastinya luar biasa. Wis, hari ini aku ditemenin sama narasumber yang jauh-jauh datang dari Semarang ya. Dina, apa kabar? Hai, baik Kak. Senang tuh dipanggil kakak. Kamu dari Semarang ya, Gin? Iya. Terus jadi kalau ke Jakarta memang ada plan atau bagaimana biasanya? Ya kadang ada collab sama content creator lain atau mau ketemu temen gitu aja sih. Termasuk ketemu aku hari ini. Iya dong. Seneng banget. Sahabat rock and roll kalau lihat viralnya Gina di TikTok ya. Aduh itu yang mau aku ceritain, mau aku korek sama dari kamu ya. Kamu tuh cerita-cerita banyak ya tentang cerita kamu di perihal tentang mata kamu ya. Ini karena segmennya Ibu Baru Tahu. Oh, boleh. Karena kita mau sharing-sharing berbagai cerita lah seperti itu. Ya. Baik sahabat rock and roll, kita saksikan dulu yang rock and roll berikut ini. Oke, aku kepo. Oke. Jadi kalau orang kan lihatnya viralnya kamu, mohon maaf ya sebelumnya, kamu membuka bola mata kamu, terus kamu cuci, terus kamu pasang lagi. Iya. Ya ampun, yang kepo ya, lihat nih, seperti ini nih. Tapi sebelum kita bahas tentang akhirnya kamu memutuskan punya bola mata palsu ya, bola mata palsu bener kan? Ya. Kalau aku salah kasih tahu ya, bola mata palsu. Jadi sebenarnya awalnya kenapa gitu? Punya penyakit atau bagaimana? Ya jadi aku salah satu pengguna protesa mata palsu, namanya protesa ya Kak. Protesa. Iya, namanya protesa itu. Sebutnya protesa. Iya, sebutnya protesa itu adalah bola mata palsu, gitu kan. Karena aku adalah salah satu pengidap penyakit glaukoma. Penyakit mata. Oh, glaukoma, sorry. Iya, glaukoma itu penyakit mata. Oke. Itu mengidap saat lahir. Oke. Tapi waktu lahir itu nggak langsung notice gitu loh Kak. Jadi waktu umur 4 bulan baru notice, akhirnya dioperasi untuk pertama kalinya. Umur 4 bulan? 4 bulan. Waktu pas kamu bayi, orang tua kamu merasa ini baik-baik aja? Walaupun dilihat, dia nggak merasa ada perbedaan? Waktu 4 bulan, kok matanya semakin membesar dan warnanya biru. Oh, aku pikir tuh cuma matanya nggak bisa refleks kanan kiri. Enggak. Jadi membesar, warnanya biru. Gitu, jadi notice ini kenapa ya? Terus matanya tuh merah tapi biru. Iya, jadi biru gitu. Aku baru tahu nih, aku baru tahu. Jadi penyakitnya membiru matanya biru, akhirnya kayak ngeluarin air mata terus. Baru tuh dicek ini kenapa gitu. Di berbagai banyak dokter gitu loh. Spesialis, awalnya dokter. Susah banget buat tahu ini tuh sakit apa gitu.
Dan akhirnya ketemu dokter spesialis glaukoma. Akhirnya kedetek bahwasanya ini sakit glaukoma kayak gitu. Itu dokternya juga agak aneh waktu awal-awalnya karena biasanya glaukoma itu diidap sama sama orang yang udah tua gitu loh, Kak. Iya, yang Nah, udah. makanya kayak ngerasa langka banget ini kok masih bayi gitu. Kok masih bayi udah punya penyakit itu gitu ya. Ternyata ya itu salah satu penyakit langka yang kayak perbandingannya tuh kalau di bayi 1:1000 bayi gitu loh, Kak. 1:1000 bayi. Jadi agak langka banget gitu. Makanya buat penanganannya juga agak sulit gitu loh. Cari dokternya gitu kan. Iya, namanya kan buat mata prosesnya kan gitu ya. Iya. Kebayang. Terus. Nah, akhirnya kan aku domisili di Magelang waktu itu. Cari dokter juga susah banget buat operasi kan. Karena biar matanya nggak semakin membesar gitu. Apa? Biar nggak semakin membesar kan harus dioperasi dong. Iya. Waktu itu kamu berarti masih umurnya ya 4 bulan. 4 bulan Iya, gitu. masih bayi gitu. Kondisinya biasa 4 bulan kan matanya kecil. Ini membesar. Oke, Gitu. Oke. Akhirnya operasi di Jogja. Itu cuman buat kayak apa ya? Biar nggak semakin meredam. Jadi nggak semakin membesar terus. That's it. Nah, makanya dari 4 bulan itu sampai 17 tahun sampai aku memutuskan untuk operasi kedua kalinya itu stuck dengan mata yang biru gitu, Kak. Biru yang besar itu. Tunggu dulu. Sahabat Rock and Roll, kita cari tahu dulu nih kan, ibu baru tahu biar teman-teman juga bisa sharing. Gejalanya atau yang kamu tahu dari sharing orang tua kamu gitu, ini karena apa bisa ada penyakit itu? Faktor apa? Karena kan langka. Dari dokter cerita nggak atau dari orang tua kamu cerita nggak? Karena apa nih gitu? Dikirain kan karena gen atau apa gitu kan. Yes, biasa kalau langka identiknya sama nih karena gen nih, karena apa nih gitu. Ini apa? Tapi ternyata enggak gitu. Kalau dokter curiganya itu karena waktu mama mengandung gitu nggak sering cek. Nah, terus waktu pecah ketuban itu tuh nggak langsung dicek gitu. Kirain ya udah. Waktu orang Jawa tuh bilangnya ya udah itu mungkin cuma pecah ketuban doang gitu. Belum tentu mau lahir maksudnya. Nah gitu. Oke. Jadi jarak mama kamu pecah ketuban, lahiran kamu tuh ada jarak lumayan. Iya, mungkin bisa itunya. Nah, karena itu ketuban. mungkin. Jadi dokter curiga karena itu. Bukan karena gen atau apa gitu. Jadi secara gen enggak. Mungkin ada triggernya tadi faktor itu. Tapi memang dari dokter nggak ada specifically misalnya, oh iya Bu, setelah saya riset ada karena ini nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Mungkin karena tadi kamu cerita, karena kan tadi Gina tinggalnya di Magelang. Bisa dibilang kan kota kecil lah ya. Jadi mencari dokter spesialis juga agak lumayan susah. Karena kan kita ngomong 17 tahun lalu. Iya, 23 tahun yang lalu. Iya, 23 tahun ya. 23 tahun yang lalu. Beda loh Magelang dulu sampai sekarang. Sekarang mungkin jauh lebih canggih juga, dokternya juga banyak. Soalnya adik ipar aku orang Magelang juga gitu. Iya. Terus akhirnya setelah kamu bahasanya operasi untuk meredam biar nggak terlalu biru dari usia 4 bulan sampai usia 17 tahun. Iya. Jadi stuck menggunakan mata asli yang warna biru gede gitu, Kak. Ada fotonya nggak? Ada kok. Ada nih share. fotonya. Fotonya nih. Terus kamu selama usia let's say 4 bulan kamu still baby lah ya. 5 tahun juga nggak bisa ngerti juga gitu. Paling cuma dengar mata biru gitu. Pas udah bisa ngomong, kamu sekolah juga normal? Iya, normal. Sekolah SD? Iya, SD sampai ya normal. Itu apa kata teman-teman? Ya. Aku lihatnya di viral kamu dibully gitu ya? Iya, ngerasa mungkin beda kali ya. Ada yang bilang kok kamu beda, kok kamu nggak sekolah di SLB, bilangnya kan sekolah luar biasa gitu. Padahal kayak iya ada yang bilang kayak gitu. Padahal kan ya dikira kayak ngerasa cacat gitu loh, Kak. Padahal ya masih bisa di sekolah normal juga loh. Dengan itu mata satu tetap nggak bisa lihat. Enggak. Jadi kamu cuma lihat satu mata dan itu clear. Bisa, cuma ya satu mata. Iya, gitu satu ya, mata. Punya keterbatasan. Tapi belajar nggak ada masalah. Nggak ada masalah dong. Main juga nggak ada masalah. Enggak dong. sebenarnya dong. Oke, terus teman-teman tuh ngebulinya lebih karena gitu. Ya ngeledek aja, gitu? Kayak ngeledek aja. Kayak kan ngerasa masih kecil juga ngerasa beda. Ini siapa sih kok matanya kok aneh banget gitu. Makanya banyak
yang bilang, mata kodok gitu-gitu. Mata kelereng, bilang gitu-gitu loh. Mata kelereng karena biru. Iya, karena bola biru. matanya biru. Oke, terus lebih besar. Iya, lebih besar. Setelah operasi pertama kamu operasi lagi nggak? Ya operasi kedua kalinya pada saat umur 17 tahun itu, Kak. Jadi diangkat bola matanya gitu. Baru memutuskan untuk operasi kedua kalinya. Ya. Oke. Yang aku penasaran ketika kita didiagnosa punya penyakit mata, which is istilahnya mata kamu nggak bisa lihat, itu kan syaraf. Ya. Ada efek samping nggak dari mata kamu yang nggak bisa lihat dari syaraf itu? Misalnya pusing atau capek atau apa gitu? Pastinya kan dengan melihat dengan satu mata ya, Kak, itu capek banget sih. Karena harus lihat dengan satu mata, terus abis gitu ya gampang kecapean, terus kayak gampang pusing. Kadang keluar cairan air mata aja gitu loh. Jadi nggak ngerasa nangis tapi keluar cairan aja. Bukan gitu. Nangis ya? Iya, bukan nangis. Sekarang udah nggak nangisin kan? Enggak dong. Mantan? Enggak dong. Enggak dong. Sahabat Rockero, jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe. Ya, Gin. Ya. Gue dari tadi ngeliat di meja ada. Aku lihat di meja ada air, jadi langsung oke. Gin mau tanya. Waktu pas memutuskan, oke deh, aku operasi aja setelah usia 17 tahun gitu. Itu apa yang membuat kamu akhirnya memberanikan diri berserta keluarga untuk aku operasi deh pakai mata palsu gitu. Gimana? Sebenarnya tiap bulan kan sering kontrol ke dokter gitu. Sebenarnya dokter tuh udah nyaranin karena ini mata udah nggak berfungsi dan kayak capek di kamu karena ngeluarin air mata terus, kesenggol juga bikin pusing gitu kan. Pegel banget gitu loh, Kak. Tapi akunya yang kayak belum mantep gitu. Takut kayak harus diambil tuh gimana gitu. Akhirnya waktu umur 17 tahun itu kayak mantep aja. Oke, aku mau operasi aja. Karena ya kata dokter lebih ngenakin kamu, juga dipandang lebih enak, meningkatin percaya diri juga, dan akhirnya mantep buat operasi bola mata. Jadi diambil baru pakai protesa gitu. Tapi memang sakit mata itu yang nggak ada level kayak stadium berapa atau parah banget akhirnya harus diganti gitu, enggak? Enggak sih, karena udah nggak berfungsi aja, udah buta dari lahir dan dengan stuck dengan mata yang besar warna biru aja gitu loh, Kak. Kalau misalnya macem-macemnya glaukoma itu sebenarnya ada banyak banget gitu, tapi salah satunya aku ngidap penyakit glaukoma kongenital primer gitu. Salah satunya. Itu tinggi ya, namanya udah primer. Iya. Sahabat Rockero, coba di zoom in deh matanya Gin. Itu loh, apa namanya, kanan sama kiri sama, cuma yang palsunya sedikit warnanya beda. Ya, tapi secara kalau lihat tuh matanya sekilas aja sama ya gitu. But boleh jujur memang yang palsunya itu kayak bola mata ini sedikit membesar ya, karena mungkin suka kamu bersihkan ya. Nah itu dia yang bikin aku penasaran, harus dibersihkan. Harus, jadi kayak mungkin sebulan sekali gitu harus dibersihkan, dicuci, karena kan kotor gitu loh, Kak, di dalam soket matanya gitu. Jadi nggak bisa refleks pakai tetesan untuk membersihkan. Kalau misalnya tetesan itu buat biar nggak kering. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya dibersihkan itu paling nggak sebulan sekali, atau enggak kalau misalnya ngerasa kering banget gitu loh, Kak. Kalau misalnya naik motor nih kan kena angin gitu, jadi kering banget matanya gitu. Kayak misalnya ada belek nih, tapi beleknya tuh di seluruh matanya. Jadi kan nggak bisa kedip dong. Itu harus dibersihkan kayak gitu. Jadi sesuai kayak kepentingan aja. Kalau emang harus banget dibersihin, nggak bersihin aja nggak apa-apa. Gitu. Aman. Kalau aman ya udah nggak usah. Sekarang jadwalnya mau ngebersihin. Iya. Boleh. Coba. Boleh lihat. Kamu pertamanya belajar dulu, diajarin dokter cara bersihinnya. Awalnya kaget banget harus dibersihin gitu loh, Kak. Terus? Karena bingung waktu itu matanya itu ini loh keluar darah, kaget dong. Gimana? Jadi matanya keluar darah, kaget banget. Mata Itulah, yang kamu kiri. Yang kamu palsu ini. Jadi waktu sekolah, waktu SMA itu matanya keluar darah, kaget banget. Ke dokter dong sendiri. Dok, ini kenapa kok keluar darahnya? Udah panik banget dong. Kirain dalamnya kenapa gitu kan. Terus kata dokter,
ya udah itu dicopot aja, dibersihin. Kaget dong, hah dicopot gimana? Jadi waktu awal itu nggak dikasih tahu ini harus gimana perawatannya bla 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 gitu loh. Karena kan dari waktu operasi kan di Jogja. Nah itu langsung kalau misalnya udah kelar itu diserahin ke dokter pertama aku gitu loh. Ya, admin dan yang itu. Maksudnya kamu nggak tahu kalau perawatannya harus kayak gitu. Iya, Pikir kaget kamu banget ya. Udah. kayak implan kaki, Nah, iya. dipasang, Udah. Nggak taunya ini Harus dicopot, harus dibersihin, kaget Ini. banget. Waktu awal juga nangis gitu loh, kok kayak gini harus dicopot-copot, kenapa keluar darahnya gitu loh. Ternyata ya emang itu harus disesuaikan kan, harus masih adaptasi lah intinya. Tapi itu nggak menimbulkan radang. Kalau Maksudnya bisa kamu copot, biasanya sebulan sekali copot. Terus sorry ya, tangan gak steril atau Iya. kondisinya lagi gak fit atau matanya kotor banget, itu nggak bikin radang alas si kornea matanya. Enggak sih, emang udah dinotis harus bersih gitu. Harus tangannya juga steril kayak gitu doang. Dan kalau misalnya buat soket mata jadi berubah kayak gitu, itu emang udah biasa gitu loh Kak. Nah iya. makanya untuk 5 tahun sekali itu harus diganti. Apanya? Protesanya. Protesanya. Jadi maksimal 5 tahun harus diganti karena harus disesuaikan dengan soket mata kita gitu loh. Karena bisa pelebaran gitu loh Kak. Kan. Makanya kok agak beda ya karena baru dipasang juga kan. Setelah jadi udah gede dari berapa? 17 tahun kan Kak. Jadi baru dioperasi. Jadi emang beda. Coba kalau misalnya dari awal udah pakai protesa itu beda lagi. Soalnya nggak berani loh. Kayak butuh belajar dulu gitu. Ya pasti. Aku pakai softland aja. Iya Sahabat kan? rock and roll. Aku paling nggak bisa pakai softland. Oh. Maksudnya dulu ya takut banget. Terus belajar karena pengen cakep warnanya. Oke. Akhirnya sekarang di lampu merah aja pakai softland. Kalau dulu ini selalu ke dokter, selalu ke RS kalau mau bersihin mata. Iya, karena belajar ya. Terlalu nunduk nggak? Aku gini. Oke. Terus jangan nunduk. Terus gimana? harusnya gini langsung jatuh gitu Oh, soalnya. gitu. Jadi gimana ya? Tetap Ya, aja. nggak apa-apa. Tetap aja saya. Jatuh. Bet, ada tisu Kak? Ada. Di belakang bed. ibu di sini. Oh, bentuknya setengah gitu. Iya. Oh, I see. Aku Jadi pikir sakit tuh matanya. bulat. Nah, dulu aku juga mikir kayak gitu. Sama kita ya. Karena kayak orang. Kayak cekung gitu ternyata. Tapi aslinya tuh kornea mata tuh bulat atau begitu? Bulat dong. Bulat ya. Ini palsunya aja. Iya. Jadi kayak gini. Terus kamu bersihin. Iya, gini. Kan biasanya kayak gini tuh kayak kotor gitu, Kak. Jadi kayak ngerasa ganjel di mata. Kalau ganjel berarti di dalamnya kotor nih Kamu gitu. luar biasa loh, Din. Asli. Masukin aja. Tara. Ini ibu rock and roll tuh penakut sama dia. Gimana sih? Namanya palsu nih. Ibu rock and roll penakut sama hantu, penakut sama darah. Ih, luar biasa loh, Gin. Oh iya tuh, jadi tadi aku lihat tuh. Aku lihat tadi pas kamu buka. Iya. Memang dia dasarnya makanya waktu itu berdarah karena kamu nggak tahu bahwa itu si landasannya itu memang harus dibersihin Ya, juga. Itu makanya mungkin keluar karena habis darah. operasi. Habis operasi. Jadi masih tahap recovery kan. Iya. Jadi kaget aja kok tiba-tiba ada darahnya. Kan udah dibuka. Kan tadinya dijahit selama sebulan kan sebelum dibuka matanya. Iya. Sabar rock jadi kalau kalian pakai soft lens kan tipis Iya, banget tipis kan. banget. Dia nempel ke mata. dia. Kalau Gina tuh tadi ya rada kasar ya, Iya. rada berbentuk dimasukin. Dan itu teksturnya juga keras kan itu mesti fit kan. Iya. Itu membuat itu kamu rada besar juga ya, celong matanya ini. Kamu lihat deh, celong mata. Iya sini kan. Karena buat buka tutup itu ya. Gak apa-apa banyak produk kecantikan di luar sana yang bisa menggunakannya buat mengencangkan. Iya betul sekali. Katanya ini ya pernah punya cerita lucu waktu pakai skincare terus Mata jatuh. kamu tuh lawak banget sih. Matanya jatuh gelinding gitu. Gelinding terus. Iya. Kaget itu bener-bener kaget kan biasanya
kalau misalnya itu nggak tahu kalau mata dalamnya kayak gitu, nggak tahu loh Kak. Itu makanya tadi Karena aku aku bilang, takut makanya kalau misalnya cuci mata itu sering di dokter. Jadi aku merem, karenanya aku merem. Jadi nggak tahu tuh gimana bentukan dalam mata tuh nggak tahu. Dicuci ya dicuci aja, kayak terima jadi gitu loh. Nah akhirnya waktu skincarean gitu tiba-tiba matanya gelinding. Kaget lah mata gue mana gitu kan, cari dong. harusnya kayak film drama Korea. Glinding gitu diambil sama Sojisoo. Oh iya harusnya ya, sama wah Oppa. mau dong. Is it yours gitu. Tetap kayak Sojisoo. Iya. Ya udah tuh baru tau lah. Oh dalamnya kayak gini, baru kayak ternyata matamu kayak gini ya. Harus mengenali diri sih Kak, iya kan. Iya. Akhirnya mau nggak mau harus pasang sendiri, dicuci sendiri. Itu ngerasa kaget sih ya kan, kaget banget, dan akhirnya belajar emang harus sendiri. Gitu. Akhirnya sampai sekarang pun cuci bisa sendiri gitu. Itu awalnya dari mata yang gliding jatuh. Gin, di luar happy-nya kamu, senyumnya kamu, positive thinkingnya kamu, ada nggak sih dikala itu gitu kalau kamu flashback ke belakang, kamu drop yang gimana ya, aduh gue tutup aja tapi kelihatan maaf jadinya tunanetra ya walaupun sebelah gitu. Ada nggak di momen itu yang kamu mau give up gitu, mau nyerah aja aku gitu. Kenapa sih dikasih ke aku, itu kan pertanyaannya selalu kamu tanya. Ada nggak momen kayak gitu? Pasti ada sih Kak, pasti ada, kayak ngerasa sendiri banget dan kayak dibully, dijauhin, terus kayak dia apa ya, diledekin terus gitu loh. Capek, ngerasa emang kenapa sih gitu loh. Berbeda tuh bukan berarti jelek juga kan, masih sama-sama manusia juga loh. Tiap orang kan juga punya kekurangan, tapi kenapa selalu dipandang sebelah mata gitu loh akunya kan. Jadi kayak ngerasa, ya pernah ngerasa down banget sih, karena nggak punya teman sama sekali, nggak ada yang mau nemenin gitu. Emang aku kenapa gitu, dan selalu tanya sama papa gitu, kenapa sih kok Tuhan jangan jahat banget sama aku gitu. Pasti. Kenapa harus aku sih gitu? Nggak Ngerasa nggak adil. Adik-adik pada normal sih gitu. Kenapa cuman aku gitu? Tapi papa tuh selalu bilang, justru kamu tuh spesial loh gitu. Jangan pernah minder sama orang lain. Kamu spesial, kamu cantik. Selalu bilang kayak gitu papa. Iya dong. Dan akunya yang selalu oke gitu. It's okay. Ya pernah give up sih. Iya. Pernah banget. Tapi give up-nya nggak sampai yang aneh-aneh kan? Pernah sampai hampir mau bunuh diri. Pernah hampir bunuh diri? Iya. Kenapa? Ya nggak suka sekolah. Nggak suka sekolah karena dibully tadi? Iya. Terus? Yang ngerasa apa ya? Kayak ngerasa nggak suka sekolah. Tiap sekolah tuh beban. Beban. Kayak ngerasa nggak happy gitu loh. Nggak punya teman sama sekali. Terus ya diledekin terus, capek gitu loh. Terus nggak suka sama sekolah, ada alasan biar nggak sekolah. Karena aku sekolah di negeri ya Kak. Jadi kayak nggak tahu, temennya tuh ya pinter-pinter juga, tapi kan cuman gara-gara aku beda dibilangnya kenapa nggak sekolah di SLB sih kamu gitu loh. Karena ngerasa kamu beda loh. Dan pernah nggak mau sekolah sampai akhirnya sendiri mau bunuh diri itu. Waktu itu kan masih SD loh Kak, itu kepikiran mau bunuh diri. Iya makanya maksud aku, beban kamu tuh berat banget gitu ya, karena SD kan masih pengen happy, banyak temen kan, tapi di saat itu gak punya temen. Terus pikiran aku, udahlah ngapain hidup gitu. Tuh minum apa ya, kayak obat gak tahu apa, kayak pikirannya udahlah biar overdosis gitu, tapi akhirnya kok masih hidup gitu aja. Cuma tidur gitu loh Kak. Tidur. Kepergok sama orang tua? Enggak. Jadi waktu itu cuma lemes doang, terus tidur, tiba-tiba loh kok bangun, ini masih hidup ya gitu doang. Berharapnya di surga. Iya. Karena Allah pikirannya pendek banget saat itu. Iya, karena Allah nggak akan mencabut nyawa hambanya kalau bukan waktunya. Nah, itu. Dan buat dia bukan tempat kamu sekarang. Iya. Ya masih panjang perjalanan kamu kan, ternyata menjalani sampai sekarang juga ya gitu. Jadi kalau misalnya ditarik mundur gitu, aku malah ngerasa malu sih Kak di posisi seperti itu. Kenapa Gina waktu itu? Kenapa harus seperti itu? Kenapa gampang nyerah? Gitu loh. Kenapa gampang insecure, ngapain? Harusnya kan ya udah emang ini Gina loh.
emang beda. Terus kenapa? Harusnya kayak gitu. Pengen kayak ngerasa dibully tuh jangan cuma diem. Ya udah, confident aja, pede aja gitu loh. Nggak apa-apa, kamu masih kecil banget. Iya. Tapi kalau lihat di situ, Iya, kenapa kayak gitu, malu sendiri gitu loh, Kak. Justru sekarang kamu ngetawain. Kan? Iya. Jadi cerita kamu justru kamu sekarang ngetawain. Iya, Maksudnya betul. kalau pengalaman Pada dulu, saat itu. Memang Konyol banget. Kalau aku jadi kamu, aku rasa aku juga gak akan Down sekuat juga. kamu. Iya. Gak akan juga, maksudnya kita tahu lah ya, kamu umur aku, lebih tua aku. Saat itu sekolah negeri tuh udah kayak gitu kan ya, aduh. Terus sekarang kamu udah dicerita, cowok nggak sedikit gitu yang udah tahu cerita kamu tuh akhirnya Gawon. ghosting. Iya, ghosting ya. Bahasa sekarang ghosting gitu ya. Kamu sekarang nggak sedih kan? Kamu ketawa. Iya, kecewa aja. Gimana Gin? Kamu gimana cara kamu? Ini sharing Iya, sebenarnya karena gak semua orang yang punya cerita kayak Gina, tapi punya apa ya? Punya level confidence yang tinggi, motivasi ke diri kamu tuh tinggi. Iya. Buat aku itu luar biasa Iya. karena nggak semua punya seperti itu Iya. ya. Teman-teman aku aja yang cuma gara-gara putus cinta atau maaf bercerai, dropnya, Iya, sedrop-dropnya iya. gitu. Kamu tapi bisa senyum, bisa tadi sharingnya tuh santai banget gitu. Gimana kamu ketika melihat laki-laki seperti itu yang tiba-tiba ghostingin kamu? Sikap kamu, cara kamu memotivasi gitu. Kalau awalnya suka hopeless sih, kayak misalnya hopeless sama hidup gitu. Kalau kayak gini, dengan kondisi kayak gini, keterbatasan kayak gini, ada nggak sih cowok yang mau terima aku apa adanya? Ada! Kayak sulit banget nemuin satu aja di antara berjuta-juta manusia ini kan. Ini gue baru taunya antara sedih sama ketawa ya. Jadi Ada kayak ini? ngerasa hopeless, ya. Ada. Tapi Kamu ngerasa hopeless? tapi satu lagi, ya udah sih semuanya serahin sama Allah aja gitu. Betul. Karena ya udah Allah bakal ngasih jodoh yang tepat di waktu yang tepat juga, Exactly. ya kan. Jadi kalau misalnya dideketin orang, kadang tuh suka gini loh Kak, dideketin aku ngerasa ini suka gitu kan. Tapi nggak dikit juga orang tuh apa ya, deket karena mau manfaatin atau cuma penasaran kayak gitu loh Kak. Jadi ngerasa kalau deket kok kayak gini ya, ternyata dimanfaatin. Aku ngerasanya udah bucin banget nih, tapi teman-teman yang notice kamu tuh dimanfaatin gitu. Iya. Jadi emang sulit sekali. Wajar Tapi ya. nah sekarang kayak ngerasa ada yang memandang sebelah mata atau mau gimana pun sama aku, ya udah aja serahin, nggak usah dibikin pusing lah, enjoy aja Iya. gitu. Kalau mau ghosting ya ghosting aja, kayak berarti nggak worth it buat aku lah. Bener, Ya udah aja. Bener. Pokoknya kita harus percaya. Percaya ya diri kan? aja. Ya, rezeki, Ya. ya jodoh, segala Maut, macam dari Allah. Iya. Kan? Buktinya kece. Iya. Tuh kamu bilang, mereka yang menyesal Iya. nanti ngedapetin kamu. Aduh. Luar biasa. Sahabat Rock and Roll, jadi learning yang kita dapat hari ini dari Gina banyak sekali ya, bahwa untuk di usianya mendapatkan penyakit tadi mata ya, terus juga memutuskan untuk akhirnya dia operasi, terus belajar untuk punya istilahnya apa ya, benda lain Asing yang ya. ada di tubuhnya dia, terus juga punya motivasi yang luar biasa, confidence yang luar biasa, akhirnya bisa sampai hari ini lihat dong, ceria, cantik dan keren banget. Sukses terus ya. Iya. Dan semoga perjalanan balik ke Semarang selamat. Kita Oke. akan ketemu lagi nanti Iya, ya. harus sih. Harus ya. Iya. Sampai ketemu lagi sahabat Rock and Roll. Bye.